pesolat yang barangkali belum mengerti, belum memahami apa sebenarnya yang perlu direnungkan dalam gerakan-gerakan sholat itu. Takbir dan doa pembuka, kata beliau, ada 3 hal penting dalam doa pembuka, yaitu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sanjungan, yang ketiga adalah ampunan, yaitu tatkala takbir. Dan tatkala dengan niat ikhlas melakukan takbiratul ihram, doa dan renungan yang ada dalam gerakan itu adalah ikhlas, kemudian sanjungan, kemudian ampunan. Ini diambil dari doa-doa yang ada dalam doa pembuka, seperti wajjahtu dan seterusnya, atau mungkin dengan yang lainnya, Allahumma baik dan seterusnya. Yang 3 hal ini disingkat dengan Isa. Jadi tatkala kita bertakbir dan membaca doa pembuka, pasang hati kita dengan ikhlas, menyanjung Allah, dan ampunan yang disingkat dengan Isa, yaitu ikhlas, sanjungan, dan ampunan. Kemudian yang kedua, tatkala membaca Al-Fatihah, amat banyak sebenarnya pesan penting yang di dalam surat Al-Fatihah ini. Tapi diringkas ada 3 hal yang harus direnungkan. Yang pertama adalah syukur dalam kata-kata atau dalam firman-Nya, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah bimbingan tatkala kita mengucapkan atau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mohon ketahanan iman tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, yang disingkat oleh beliau menjadi subhan, Isa dan subhan. Kemudian tatkala ruku, doa dan renungan apa yang muncul dalam gerakan ruku itu? 2 hal yang penting yang perlu dihayati. Yang pertama adalah tunduk kepada kehendak Allah. Orang ruku adalah sebagai lambang ketundukan. Yang kedua adalah menurut sepenuhnya kepada perintah Allah, karena kita makhluk. Nah, gerakan ruku ini disingkat dengan turut. Tatkala kita ruku, kita tunduk kepada kehendak Allah. Apa maunya Allah, kita tunduk. Dan menurut sepenuhnya apa perintah Allah, disingkat dengan turut. Kemudian apa makna gerakan sholat tatkala bangkit dari ruku? Beliau menulis ada 2 hal yang perlu direnungkan dalam gerakan bangkit dari ruku, yaitu i'tidal. Yang pertama adalah hak pujian, sebagaimana ucapan tatkala i'tidal, yaitu sami Allah, mudah-mudahan Allah mendengar. Hak pujian segalanya milik Allah. Puji-pujian hanya milik Allah. Hanya Allah yang terpuji. Dan kemudian yang kedua adalah takdir Allah. Tidak ada yang terjadi di dunia ini dengan kebetulan. Semuanya adalah atas kehendak. Oleh karena itu, kita hak pujian hanya milik Allah, yang disingkat dengan hadir, hak pujian dan takdir. Kemudian sujud. Apa makna gerakan sujud? Kalau kita korek atau kalau kita buka fungsi sujud, luar biasa banyaknya. Tapi mungkin pada kesempatan lain kita akan membuka makna atau fungsi sujud sebagaimana dituturkan dalam Al-Quran. Tapi kali ini
kita hanya melihat dari sisi keajaiban gerakan tatkala sujud. Ada 3 penghayatan tatkala sujud. Yang pertama adalah maaf, mohon ampunan. Sebagaimana doa Rasulullah SAW yang diajarkan dalam sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Minta maaf. Kemudian yang kedua adalah sinar. Mohon pencerahan tatkala sujud dari segala masalah. Hidup ini penuh dengan masalah. Maka tatkala sujud kita mohon sinar, mohon pencerahan, mohon nur. Kemudian yang ketiga adalah jiwa raga serahkan sepenuhnya kepada Allah. Hidup mati jiwa raga sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Yang disingkat dengan masjid. Maaf, sinar, dan jiwa raga sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Kemudian duduk antara 2 sujud. Apa makna gerakan atau renungan yang muncul tatkala duduk di antara 2 sujud? Ada 4 permohonan yang patut direnungkan dalam gerakan tatkala duduk di antara 2 sujud. Yang pertama adalah ampunan. Kita banyak sekali berbuat salah, berbuat dosa, sementara nikmatnya tak terbilang diberikan pada kita. Maka hari-harinya senantiasa mohon ampun. Seperti dalam ucapan doa, Rabbighfirli. Kemudian yang kedua adalah mohon kasih sayang. Agar Allah itu memberi kasih sayang pada kita. Warhamni. Kemudian yang ketiga adalah sejahtera. Wajiburni, diberikan kesejahteraan hidup ini. Kemudian yang keempat adalah penguatan iman. Yang disingkat oleh beliau dengan aksi. Kemudian yang seterusnya yaitu tasyahud. Apa makna gerakan dalam tatkala kita tasyahud atau mengucapkan syahadat? Paling tidak ada 3 hal yang pokok. Yang pertama adalah sholawat. Hari ini Nabi kita lagi diopinikan menjadi satu figur yang kurang memberi makna yang berbobot. Nah, saat inilah kita bersolawat, mengagungkan asmanya karena beliau utusan yang menjadi panutan kita. Kemudian yang kedua adalah persaksian. Kita bersaksi di hadapan Allah secara hati yang bersih tanpa siapapun yang menyaksikan. Hanya hati kita dengan Allah saja. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Yang disingkat dengan sosial. Nah, gerakan-gerakan sedari takbir sampai kepada tasyahud dalam bukunya yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz tadi menjadi satu kata-kata yang boleh kita hafal, yaitu Isa dan Subhan turut hadir di masjid di dalam aksi sosial. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit mengangkat makna gerakan-gerakan sholat yang ditulis oleh pengarang buku, yaitu Terapi Sholat Bahagia dalam 60 menit. Demikian para pemirsa dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengenai keajaiban gerakan-gerakan sholat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.